Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu mata kuliah kami, yaitu Pendidikan Pancasila. Namun sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kristina Putri dengan NPM 2211011138. Nama saya Muhammad Iki Virus dengan NPM 22110111071. Nama saya Relvidi Audrey dengan NPM 2211011132. Nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 2211011132. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang dua topik. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan hakikat pendidikan Pancasila. Saya sharekan ya. Udah kelihatan share screen-nya? Ya. Baiklah. Jadi topik pertama, kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah topik Muhammad Iki Virus bersama saya, Kristina Putri Kasiwira. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dan hal ini pun sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, Pancasila merupakan inti dalam pembuatan proklamasi. Maka dari itu, penyusunan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan dari Pancasila bisa mengokohkan dari tujuan tersebut. Pancasila memaparkan sebuah bukti serta ketegasan dari proklamasi bangsa Indonesia serta memberikan sebuah pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga adalah rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 alinea keempat yang bunyinya sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena dalam dasar negara Indonesia, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, maka secara langsung dasar negara ini juga mencakup dalam UUD Pancasila, dalam UUD Negara Indonesia. Jadi dalam sila pertama, seperti yang bisa kita lihat di sini, pasal di 29 ayat 1 itu membicarakan tentang negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu juga di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pada sila pertama itu membicarakan tentang ketuhanan atau tentang agama masing-masing, dan Indonesia itu merupakan negara yang berbasis pada agama. Karena itu setiap orangnya, karena Indonesia ini majemuk, karena itu dalam UUD-nya pun membicarakan tentang agama yang bisa secara bebas dipilih oleh para warganya ini. Lalu di sila kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Juga ada di pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal sila kedua ini membicarakan tentang kemanusiaan untuk warga negaranya. Jadi setiap manusia dilihat itu sama di mata hukum. Lalu sila ketiga membicarakan tentang kesatuan Indonesia. Tercantum dalam pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu ada juga di pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila dan sebuahnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pasal ketiga membicarakan persatuan Indonesia, maka dari itu juga membicarakan tentang lambang-lambang negara Indonesia. Sila keempat itu ada pasal 2 ayat 1, di mana Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongannya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan juga ada di pasal 6A ayat 1, Presiden Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Di sila ini bicara tentang kemusyawaratan, di mana kita sebagai negara demokrasi itu berarti harus mempunyai kesempatan untuk
bisa memberikan pendapat kita. Nah, pendapat-pendapat kan kita ini negaranya mempunyai rakyat yang banyak, maka dari itu kita juga harus mempunyai orang-orang yang mewakili suara kita. Selanjutnya juga ada di sila kelima, pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga ada di pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sila kelima ini bicara tentang keadilan rakyat Indonesia, maka dari itu kita juga negara juga harus memberikan keadilan bagi warga-warganya dengan cara seperti yang diutarakan undang-undang ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bagi bidang politik dan di bidang politik di Republik Indonesia. Lalu yang kedua adalah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi itu dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Lalu yang ketiga adalah implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ini harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan sosial dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lalu saya akan membahas studi kasus. Contoh studi kasus yang saya pakai adalah tertangkapnya Gubernur Papua baru-baru ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 5 September 2022 lalu menetapkan Gubernur Papua, Provinsi Papua yaitu Lukas NMB menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua serta dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, mereka membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas NMB yang dinilai tidak wajar. Lukas NMB juga diduga mengalirkan duitnya ke kasino luar negeri. Salah satu temuan PPATK merupakan setoran tunai dari NMB yang diduga mengalir ke kasino judi dengan nilai 560 miliar. Menurut saya dari contoh yang saya berikan ini, Lukas NMB ini melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena
Dana yang seharusnya diberikan oleh perintah ini malah disalahgunakan dan diselewengkan oleh Lukas NMB ini untuk kepentingan pribadinya, bukannya untuk membangun provinsi Papua dan bukan juga untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Dan untuk pasal yang dilanggar oleh Lukas NMB ini adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau denda penjara paling singkat atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Menurut saya solusi yang paling tepat adalah pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan wewenang mengenai anggaran suatu daerah. Jadi pemerintah tuh harus lebih selektif dalam memilih orang yang harus diberikan wewenang untuk mengatasi anggaran tersebut. Dan lembaga negara seperti KPK itu harus lebih jeli mengenai hal tersebut. Ya, selanjutnya studi kasus dari saya, di mana ada oknum guru agama di Tarakan, Kalimantan, dipolisikan diduga cabuli siswi SMK-nya dia. Seorang guru agama di salah satu SMK di Kota Tarakan, Kalimantan, berinisial UM berumur 40 tahun, diduga melakukan perbuatan asusila pada siswi-siswinya. Kasus ini mulai dicurigai sejak siswi-siswi dari guru tersebut tidak masuk sekolah saat ada jam pelajaran agama. Karena perbuatannya ini pula, muridnya pun jadi mengalami trauma. UM pun sempat tidak mengakui perbuatannya, namun pada akhirnya guru honor tersebut pun dijeratkan beberapa pasal. Nah, sila apa yang dilanggar oleh UM? Sila yang pertama itu adalah sila 1 Pancasila. UM melanggar perintah agama yang ia anut, di mana setiap manusia pun juga mempunyai kemanusiaannya. Pasti dalam agama itu diajarkan bahwa kita tidak boleh mencabuli orang lain, ataupun dalam agama juga kita pasti diajarkan tentang hal-hal yang berbau pada sosial juga, dan itu dia juga melanggar perintah dia kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah sila kedua Pancasila. UM melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan cara memaksa orang lain untuk mengikuti hasratnya dia sendiri. Hal itu tersebut salah karena setiap orang itu mempunyai kebebasannya masing-masing. Walaupun UM juga mempunyai kebebasannya, dia juga harus menghormati kebebasan orang lain juga. Itu kewajiban sebagai manusia. Walaupun kita mempunyai hak untuk punya kebebasan, tapi kita juga harus tahu kewajiban kita harus bisa menghormati kebebasan orang lain juga. Pasal-pasal yang dilanggar oleh UM itu UU nomor 23 tahun 2022 itu membicara tentang perlindungan anak, dan UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual. Solusi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu ada baiknya sekolah melakukan background check terlebih dahulu untuk guru-gurunya. Ini bisa dilakukan untuk setiap guru yang ada di sekolah tersebut agar tidak ada tindakan-tindakan seperti ini lagi. Selanjutnya juga ada memberikan hukuman jera pada para pelakunya. Itu seperti yang kita tahu bahwa UM pasti akan dijerati oleh hukuman pasal-pasal yang cukup berat dan juga bakal dimasukkan ke dalam penjara. Karena itu mungkin cukup untuk hukuman jeranya dia. Selanjutnya juga ada saya memikirkan tentang tindakan preventif yang harus dilakukan oleh orang tua walaupun lingkungan sekitar. Anak-anak dibekali cara membela diri mereka bila ada hal serupa terjadi. Seperti halnya walaupun kita tahu ketika tindak kekerasan seksual terjadi, itu pasti ada di mana seorang anak itu atau seseorang itu akan diam atau mobilitasnya itu terganggu karena dia terlalu takut. Tapi mungkin dibekali dengan cara membela diri, seorang anak itu bisa berani, lalu mereka bisa melawan orang yang akan dicabuli dia terus atau seorang penyintas. Selanjutnya juga dengan memberikan pendidikan moral pada anak dan masyarakat umum, di mana meningkatkan moral seseorang itu memang sangat penting untuk tahu bagaimana apa batasan kita sebagai seorang guru, ataupun kita bisa menjaga profesionalitas kita. Baik kita melihat role kita ini sebenarnya apa, saya sebagai guru, dan apa batasan yang tidak boleh saya lewati tersebut.
Dari kita cukup situ sampai aja. Sekarang kami akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan Pancasila. Hari ini kami akan membahas tentang hakikat pendidikan Pancasila. Pertama-tama yang akan kami bahas adalah pertama latar belakang kebijakan nasional, landasan hukum pendidikan Pancasila, visi dan misi pendidikan Pancasila, beserta contoh kasusnya. Latar belakang pendidikan Pancasila. Pancasila di mata bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan mempunyai sifat yang universal. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, maka bangsa Indonesia harus memahami nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila sebagai upaya membentuk karakter bangsa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kebijakan Nasional Pembangunan Bangsa dan Karakter. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Terdapat 5 nilai utama dalam karakter PPK. Yang pertama adalah religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan mimpi dan cita-cita. Gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dan integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang landasan hukum pendidikan Pancasila. Jadi adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan Pancasila adalah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Lalu selanjutnya ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Lalu selanjutnya ada PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan perguruan tinggi. Nomor 5 ada Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. Ada Mendiknas Nomor 232 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan Nomor 45 Tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Selanjutnya ada kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Jadi ada dua, yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan ada SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila itu sendiri adalah visinya yaitu menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misinya adalah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari pendidikan Pancasila itu sendiri adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pendidikan Pancasila berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Hal ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. Jadi, studi kasus yang saya pilih adalah guru SMKN 2 Padang yang melanggar Pancasila. Viral di media sosial terkait peraturan semua siswi di SMKN 2 Padang wajib menggunakan hijab. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memaparkan ada sejumlah aturan hukum yang dilanggar dalam kasus pemaksaan siswi non-muslim untuk memakai hijab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Adapun hal yang dilanggar dalam kasus ini adalah pelanggaran berkebebasan beragama yang dijamin dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjamin pendidikan yang demokratis, adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014 yang mengatur tentang pakaian sekolah harus memperhatikan keyakinan agama setiap peserta didik. Dan yang terakhir ada Pancasila, sila pertama dan sila kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi dari kasus ini adalah pihak Nadiem atau Menteri Pendidikan menyoroti kasus ini di mana ia menjelaskan bahwa peristiwa ini jelas melanggar Pancasila dan Undang-Undang. Haryono sebagai Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP juga memberikan komentar bahwa nilai-nilai Pancasila harus tertanam sejak dini lewat pendidikan. Juga untuk pihak sekolah, menurut saya juga harus wajib mengecek background atau latar belakang tentang tenaga pengajar yang akan mengajar di sekolah tersebut supaya hal-hal tersebut tidak akan terulang kembali. Contoh kasus kedua adalah serangan bom di 3 gereja di Surabaya. Pada tanggal 13 Mei 2018, terjadi serangan bom bunuh diri yang terjadi hampir serentak di 3 gereja di Surabaya, yang menyebabkan 28 orang meninggal dunia dan 57 orang luka-luka. Hal yang dilanggar dalam kasus ini adalah Undang-Undang UU nomor 5 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya tujuan ideologi politik atau gangguan keamanan. Terorisme pasca pengujian di Mahkamah Konstitusi pada keputusan nomor 55 Perundang-undangan ke-6 2018 menilai perbuatan terorisme sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu ada Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga. Solusi dari kasus tadi adalah pelaku tindak pidana terorisme dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Cara untuk mencegah kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme. Penyebab timbulnya teror di masyarakat dapat berasal dari faktor ekonomi, harga diri, politik, sosial, ketersinggungan, dan masih banyak lainnya. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting untuk mencegah tumbuhnya terorisme di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.